Adik-adik, bangun, bangun. Bangun pagi. Ayo mandi, jangan lupa gosok gigi. Cepat-cepat, nanti telat. Mau ibadah online, are you ready? Mau ibadah online, are you ready? Mau ibadah online, are you ready? Shalom adik-adik. Puji yang baik meriah untuk Tuhan Yesus dulu dong. Siapa yang hari ini bersuka cita? Boleh lambaikan tangannya. Yang bersuka cita, kita sama-sama mau mulai ibadah kita ya kak ya. Oke, semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Kakak Michiko berdoa ya. Oke. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan beribadah ya Tuhan. Semoga ibadah hari ini ya Kau lancarkan ya Tuhan. Tuhan berkatilah kakak-kakak yang melayani, berkatilah kakak Elizabeth, kakak Desi, kakak Stella, kakak Sisi. Tuhan, makasih Tuhan, pada hari ini kami masih bisa beribadah di depan Kau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Salia. Amin. Amin. Bersyukur yang baik meriah untuk Tuhan Yesus. Semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau olahraga, ya. Kita mau olahraga. Kita mau nyanyi lagu yang sudah lama tidak dinyanyikan. Ya. Nanti bisa ikutin gerakan aku ya. Liriknya ada di sini ya, yang di rumah-rumah liriknya ada di bawah sini ya. Oke? Siap semuanya. Goyangin dulu. Goyang, 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 goyang. Siap. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Muntah semuanya. Apapun dia bisa. Buat jempolnya. Dalamnya hatiku pun selalu loncat semuanya muntah. Oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku. Dia paling dapat diandalkan. Lagi loncat. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku. Dia paling aku cinta. Bisa ya? Bisa ya, gerakannya gampang kan? Lagi. Goyang. Goyang lagi. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Sambil loncat putar. Apapun dia bisa. Jempolnya. Dalamnya hatiku pun selalu. Goyangi. Sambil muter. Oleh mujizat bercahaya. Siap loncat. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku. Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku. Dia paling aku cinta. Siap, tepuk tangan lagi. Buat tangannya dua. Buat begini. Ya, kita mau katakan percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Percaya ini kita menang. Percaya saja di dalam namanya. Percaya tentu kita menang. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Selalu begini. Dalam nama Yesus ada
Dia paling dapat diandalkan. Sambil lompat lagi. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling, Dia paling aku cinta. Dia paling apa? Dia paling aku cinta. Yes, itu apa yang berikan Tuhan Yesus. Siapa yang sih cinta sama Tuhan Yesus? Iya dong, semuanya cinta Tuhan Yesus. Boleh duduk lagi adik-adik. Sekarang kita siapin persembahannya ya. Untuk adik-adik yang di rumah bisa persembahan melalui transfer ya. Rekeningnya ada di bawah sini. Oke? Yo, yang di sini siapkan persembahannya yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita mau berdoa ya. Cece Jo sekalian berdoa bisa? Bisa dong. Bisa dong. Semua tutup matanya, lipat tangannya. Silakan Joy berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan memberi persembahan ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Berlimpah yang Tuhan Yesus. Oke, ya yang sudah kasih persembahan tepuk tangan. Ya, siap semuanya. Katakan percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Percaya Dia beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya. Percaya itu kita menang. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, coba kakak mau tanya, siapa yang di sini sudah siap dengan firman Tuhan? Saya. Yo, yang sudah siap kasih sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Yesus. Tuhan, yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Sungguh-sungguh, ya. Sama-sama kita mau katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Angkat tangan kanannya, katakan, aku percaya ada mujizat. Katakan, Tuhanku dahsyat.
Mari tutup matamu, mari siapkan hatimu. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih, Terima kasih. terima kasih. Kalau hari ini kami ini boleh kami boleh memuji, menyembah Tuhan. menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Kami mau mau dengar cerita firman Tuhan. Firman Tuhan. Kami Siapkan hati, hati, pikiran kami untuk untuk menerima firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan tanamkan ya Tanamkan ya dalam hati kami. dalam hati kami. Urapi setiap kami yang ada dalam ruangan ini. dalam ruangan ini. Biar Kau berbicara Biar Kau berbicara buat setiap kami. buat setiap Dan kami akan melakukan. akan melakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama kami Tuhan sudah Yesus, berdoa. kami sudah Haleluya. berdoa. Haleluya. Sama katakan. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Semangat. Ikut Tuhan harus semangat. Siapa di sini yang tadi pagi sudah berdoa? Saya ya kalau bangun tidur harus berdoa. Siapa di sini yang hobinya berenang? Doeng 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 doeng. Hobinya berenang? Oh iya, hobinya berenang. Kira-kira berenang itu di mana ya adik-adik? Kalau kita berenang itu di kolam renang. Nah, dengar, perhatikan kakak. Jadi di sini, siapa di sini yang suka berenang? Semua suka? Oh, saya nggak bisa kak. Oh, saya suka berenang. Nah, berenang ini ada di kolam. Kolamnya ini ada kolam yang ajaib. Kolam apa adik-adik? Kolam apa? Ajaib. Kolam ini kolam yang bisa bikin orang sembuh. Wus. Dahsyat nggak? Dahsyat nggak? Dahsyat. Nah, adik-adik masuk ke SBM nih jebur berenang. Ada mujizat nggak? Terima mujizat nggak? Tidak. Terima mujizat. Apa? Boleh ceritakan. Terima mujizat. Mujizat itu adalah anugerah dari Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Nah, dengar. Nah, di firman Tuhan ada kolam yang bisa bikin orang sakit jadi sembuh. Waktu itu orang Yahudi mengadakan ada acara. Lalu Tuhan Yesus datang nih. Datang kemana adik-adik? Datang ke Yerusalem. Waktu Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, Tuhan Yesus lewatin yang namanya itu yang kakak tadi ceritakan apa? Kolam, namanya kolam Bethesda. Namanya apa? Ingat? Kolam ini adik-adik, dia di sekelilingnya itu ada pilar-pilar. Tahu nggak pilar-pilar? Ada kayak tembok-tembok, dan di situ banyak orang sakit berserakan. Weh, kenapa orang sakit berserakan? Orang sakit ada di situ, kenapa? Karena dia tunggu. Karena itu kolam, malaikat Tuhan kadang-kadang datang, dan kalau orang sakit itu masuk ke kolam itu, orang itu jadi sembuh. Mujizat nggak? Dahsyat nggak? Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang bikin itu siapa? Tapi waktu Tuhan berjalan, Tuhan lihat di sekeliling rupanya ada orang buta, ada orang apa lagi adik-adik kira-kira? Orang sakit apa aja? Ada orang nggak bisa jalan, lumpuh. Ada orang yang jalannya begini, timpang. Semuanya ada yang sakit di situ. Dan ada satu orang. Ada berapa orang? Ada berapa orang? Ada satu orang. Satu orang ini sudah 38 tahun sakit. Enak apa enak? Enak nggak? 38 tahun sakit. Dan dia selalu duduk di pinggir kolam itu menantikan apa? Mujizat. Tapi waktu itu Tuhan lihat dan Tuhan bilang gini, "Hey, mau sembuh nggak?" Kalau orang sakit ditanya mau sembuh nggak, mau nggak? Mau nggak? Mau. Tapi dia bilang begini, "Ya Tuhan, aku sih pengen sembuh, tapi nggak ada tuh yang kasih tahu aku kalau kolam itu lagi ada malaikat turun. Aku nggak ada yang nolongin Tuhan." Dengar, semua manusia mementingkan diri sendiri. Dengar, yang kita harus andalkan siapa? Manusia atau Tuhan? Kita harus mengandalkan Tuhan, sehingga mujizatnya akan terjadi.
terjadi atas kita. Waktu Tuhan bilang kamu mau sembuh nggak? Mau. Waktu kesembuhan itu akan terjadi sama orang ini, apa yang terjadi? Tuhan bilang gini, angkat tuh kasurmu. Weh, kalau kalian dibilang tilam, kalian tahu nggak tilam apa? Di firman Tuhan dikatakan tilam, tempat alas untuk ini orang tunggu kolam, ya nggak? Nah, angkat kasurmu, jadilah sembuh. Wih, dahsyat apa enggak? Dia menanti-nantikan kesembuhan. Akhirnya mujizat itu turun atas orang ini yang sudah 38 tahun sakit, adik-adik. Lalu orang ini ngangkat kasurnya, tiba-tiba dia bisa berjalan. Wah, dia terima mujizat dari Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Apa yang terjadi? Waktu dia sudah sembuh, dia sudah ini, orang-orang Yahudi tuh di sekelilingnya dia lihat. Lah, ngapain lu ngangkat-ngangkat tilam? Karena apa? Orang Yahudi biasanya ini hari apa adik-adik? Hari Minggu, hari Sabat dikatakan. Hari Sabat itu tidak boleh orang sekolah, tidak boleh orang bekerja. Kerjanya ngapain? Beribadah di rumah Tuhan. Jadi waktu orang yang tadi disembuhkan terima mujizat dari Tuhan ini, dia bangun, apa yang terjadi? Orang Yahudi bilang gini, kenapa lu? Kok angkat-angkat kasur? Ini kan hari Sabat. Kebetulan waktu itu Tuhan menyembuhkan orang ini pada hari Sabat. Dan waktu orang ini bilang begitu, dia bilang ini, tadi ada orang bilang suruh aku angkat kasur aku dan berjalan. Lah, akhirnya aku menjadi sembuh. Dan siapa dia? Orang Yahudi nanya, siapa? Nggak tahu. Perhatikan, banyak di antara kita mau terima berkatnya, tapi kita nggak ngerti asalnya dari mana. Nggak tahu tuh, Tuhan kamu Tuhan siapa? Nggak tahu. Anak Tuhan boleh begitu nggak? Kalau ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Siapa yang menyelamatkan kamu? Siapa yang menyembuhkan kamu? Kita akan bilang Tuhan Yesus Kristus. Tapi orang ini nggak tahu. Siapa? Nggak tahu tuh. Nggak kenal tuh. Tapi dia sudah terima mujizat. Dia sudah menantikan dan terima mujizat. Siapa di sini yang mau terima mujizat? Harus menanti-nantikan tuh Tuhan. Nah, waktu tiba-tiba orang ini sudah ditegur orang Yahudi, dia bingung. Ya siapa ya? Gue nggak kenal sih. Pas dia cari-cari, wah Tuhan sudah tidak ada lagi. Tuhan sudah berjalan di kerumunan orang-orang banyak. Karena waktu itu ada satu hari di mana orang-orang Yahudi merayakan hari di mana mereka beribadah bersama-sama. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Waktu orang ini tiba-tiba jalan, waktu dia masuk ke bait Allah, dia ketemu siapa adik-adik? Ketemu Tuhan ya. Tuhan Yesus, bener Yosef. Waktu ketemu Tuhan Yesus bilang apa? Hai, kamu sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau kamu berbuat dosa, kamu akan lebih parah dari sakitmu kemarin. Mau nggak? Nggak mau. Jadi dengar, anak Tuhan kalau sudah bertobat, kalau hidupmu sungguh-sungguh sama Tuhan, sungguh-sungguhlah sampai akhir. Jangan berbuat dosa lagi. Apa kak? Saya nggak pernah berbuat dosa kak. Kalian melawan mami papi berbuat dosa nggak? Kalian nggak mau diatur-atur gurunya berdosa nggak? Dosa. Jadi perhatikan, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan bilang mari bertobat. Lalu tiba-tiba orang ini kaget. Oh, ini dia yang nyembuhin gue, yang suruh angkat kasur tadi. Oh, rupanya dia Tuhan Yesus. Oh, rupanya dia namanya Yesus. Wah, dia lari. Orang Yahudi kumpulan. Dengar. Dia bukannya bersaksi, tapi dia ngadu. Boleh nggak begitu? Kita anak Tuhan menjadi apa? Saksi. Saksikan, saya terima mujizat Tuhan, tolong saya, puji Tuhan. Harusnya begitu dong. Kalau ini malah dia ngadu. Tahu nggak? Dia namanya Tuhan Yesus. Rupanya yang nyembuhin aku tuh Tuhan Yesus namanya. Lalu orang-orang Yahudi bilang gini, oh dia rupanya. Kebetulan orang-orang Yahudi ini dia tidak suka sama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menyatakan dirinya anak Allah. Dan dia bilang, saya melakukan karena perintah Bapa saya di surga. Jadi siapa yang mendengarkan, yang melakukan firman Tuhan, dia akan diselamatkan. Bahkan dia akan terima mujizat. Mujizat Tuhan Yesus banyak nggak adik-adik? Banyak nggak?
Banyak nggak? Banyak. Tapi bagaimana bisa kita menerimanya? Harus menanti-nantikan Tuhan. Siapa di sini yang menantikan Tuhan dan terima mujizat? Apa yang Tuhan perkatakan, apa yang Tuhan bilang itu dilakukan. Siapa yang mau? Benar? Mau? Mulailah dengan ibadahmu yang benar, ibadahmu yang sopan santun. Dimasuk ke ruang ibadah ini bukan kalian dipaksa untuk apa? Dipaksa untuk lu ya harus beribadah ya, bukan. Tapi itu harus kesadaran dari diri adik-adik. Kalau adik-adik benar-benar mau menanti-nantikan Tuhan, sayang sama Tuhan Yesus, nggak perlu disuruh. Mau nyanyi nggak perlu disuruh, mau dengar firman Tuhan ya hayu, mau kasih persembahan lebih senang lagi, karena kita akan menerima yang namanya mujizat. Kalau kita mau menanti-nantikan, ayo adik-adik bangun, bangkit berdiri yuk. Kita mau ayat hafalan dulu yuk. Dah? Ayat hafalan kita apa? Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukumannya yang diucapkannya. Oke? Ya, nanti kita hafalin lagi ya. Yuk, kita mau berdoa yuk. Tutup matamu rapat-rapat. Siapa yang mau menanti-nantikan Tuhan, dia akan menerima mujizat Tuhan. Seperti orang ini, dia mengikut Tuhan setelah dia mendapatkan mujizat Tuhan. Ayo adik-adik, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tutup matamu rapat-rapat. Tuhan curahkan Tuhan mujizat Tuhan atas anak-anakmu di tempat ini. Sebagaimana Tuhan mengasihi Engkau, mereka mencintai Tuhan, mereka mau menanti-nantikan Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan lebih lagi atas setiap mereka Tuhan. Kesembuhan terjadi atas mereka, kepintaran terjadi Tuhan, kemampuan ilahi-Mu turun atas anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan Roh Kudus-Mu memenuhi hidup anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu mengerti akan firman-Mu, bahkan mereka melakukannya. Mereka akan menanti-nantikan Engkau untuk menerima mujizat daripada-Mu Tuhan. Mereka akan hidup sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa kepadamu. Dan hari ini kami mau sama-sama berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Kau memberkati Indonesia ya. Engkau lawat, Engkau pulihkan, Engkau selamatkan Indonesia. Berkati juga Pak Presiden kami Joko Widodo, wakilnya, bahkan Gubernur Kota kami Jakarta, seluruh aparat tinggi negara, pemerintah, militer, sipil, dari daerah hingga pusat. Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati mereka. Berikan roh-Mu, roh takut akan Engkau, untuk mereka mengerjakan seluruh tugas-tugas negaranya. Tuhan, terima kasih juga untuk gembala kami Pak Niko Nyatora Harjo, ketiga wakilnya, bahkan gembala kami Pak Wala Ibu Maulin, gembala kami di GBI Tanah Abang Pak Siska Mintarjo dan Ibu Lingling dan seluruh keluarganya, bahkan wakilnya Pak Freddy dengan Ibu Liana dan seluruh keluarganya. Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu ini. Tuhan, tutup bungkus kehidupan mereka dengan kuasa darah-Mu. Apapun yang dikerjakan dibuat berhasil, bahkan pesan-pesan Tuhan terus dinyatakan lebih lagi atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Pakai Tuhan, tuntun Tuhan gereja-Mu lewat pesan-pesan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu. Kau sudah memberkati sekolah mereka. Kalau mereka menghadapi ulangan, Kau sudah memberikan hasil yang terbaik. Kau berikan hikmat, kepintaran, kesehatan yang sempurna Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan, yang malas Tuhan sudah beri kerajinan. Yang Tuhan nggak ada lagi api-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus membakar anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka menyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Orang tua anak-anak-Mu juga diberkati Engkau. Kakak-kakak yang hadir melayani hari ini juga Engkau berkati. Terima kasih ya Bapak yang baik. Sebentar kami akan berpisah, bahkan sebentar kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Ayo adik-adik yang mau terima berkat, angkat kedua tanganmu. Ayo adik-adik yang baik, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa turun atas kita dari hari ini sampai nanti Tuhan datang jemput kita masuk dalam kerajaan surga dan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik yang terima berkat sama-sama berkata amin. Dari pasukan Kristus 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan
dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama berkatakan, ya, aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia.